Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Shalom. Pasti kalian senyum saudara kasih. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih, kita berdoa sebelum kita memuji kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau hantarkan kami ke rumah-Mu untuk beribadah. Inilah hati kami Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau ambil alih acara ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian Mas GBS namanya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di tempat ini. Haleluya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBIS 56. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBIS 56. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Haleluya. Haleluya saudara kasih. Kita mau memuji Tuhan saudara kasih dengan penuh sukacita. Saya mau tanya dong, yang datang hari ini siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Kita pantas bersyukur kepada Dia saudara kasih, ya. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. 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 Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. 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 Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita bagi berdiri. Kita mau bernyanyi dengan memuji Tuhan yang penuh sukacita kembali. Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Ada kuasa untuk menyembuhkan. Ada kuasa dalam masalah kita. Amin. Pujian umatnya, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita,
mana bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yang ada kuasa dalam pujian, dengan hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka segala kuasa. Ada kuasa dalam pujian, dengan hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, dengan segala hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka, yang sanggup membuka, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Yes, haleluya. Saudara kasih. Saya pernah mengalami dalam pujian itu ada kuasa. Bukan kata orang, kata saya. Dulu Papi Jojo itu kena saraf kejepit di pinggang. Gak bisa bangun, kayak bayi dia. Kalau dia mau bangun, saya putar balik ke kiri, balik. Telentang lagi, balik lagi ke kanan, balik. Saya kira saya udah janda, suruh kasih ya. Saya bilang sama Tuhan, saya baru nikah tahun kedua loh. Tapi dia kok udah kayak bayi. Saya balikin, baru balik. Kalau nggak balik-balik badannya. Dan dia bongkok terus begini, nggak bisa tegak. Jam 2 malam saya pasang CD Benny Hinn tentang penyembuhan, suruh kasih. Itu Pak Bejo saya bapong badannya, saya bawa. Badannya saya rapati ke tembok biar tegak badannya. Saya rapatin, saya nyanyi, ada kuasa dan pujian dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, segala macam saya nyanyiin. Kami berturut-turut itu KKR berdua ya, berpengantin baru 2 tahun, saudara kasih ya. KKR berdua jam 2 malam saya pasang kasih Benny Hinn yang lumpuh berjalan segala macam. Jadi kali imannya transfer kali ya. Dengan pujian itu ini jalan, saudara kasih. Tanpa dokter, tanpa diurut, sembuh saraf kejepitnya. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Jadi memang luar biasa pujian, saudara kasih ya. Jadi saya mau ya, kalau nyanyi itu jangan asal punya sembunyi, tapi nikmati lagu itu gitu loh. Terjadi mujizat kok. Bukti kaki saya sembuh di sini kan, di podium ini kan kaki saya nggak bisa saya teguk loh, ini kaki saya. Dengan pujian saya sembuh. Kenapa Anda enggak? Lakukanlah seperti saudara kasih. Jadi kalau penyanyi dengan iman gitu. Saya pengen tahu kok nyanyi asbun, asal di mulut aja bunyi-bunyi gitu ya. Saya nikmati loh, katakan saya nikmati. Itu Pak Bejo itu orangnya itu, manusianya itu. Itu masih ada dia ya. Saraf kejepit, tanpa dipijit, tanpa berenang, tanpa obat dokter, dia hanya minum jamu komplit sudah muncul. Yang sebungkus hanya 4.000 perak. Apa hubungannya sama saraf kejepit? Gak hubungan dengan jamu itu, nggak ada deh. Tapi kami KKR jam 2 malam, saudara kasih. Saya tegakkan balik ke tembok, sembuh, puji Tuhan, saudara kasih ya. Jadi kalau yang sakit, siapa yang sakit ya? Itu sakit ya? Nikmati pujiannya, supaya sembuh nanti. Amin. Iya. Amin. Haleluya. Sekali lagi pujian tadi. Ada kuasa dalam pujian, dengan segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, menyanyikan segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Yes. Haleluya. Haleluya ya. Sembuh ya Pak? Sembuh ya Pak Benny? Amin Pak Benny. Ada Pak Hartono? Pak Rio, sembuh ya Rio? Imani ya, gitu ya dia ya, supaya berkuasa dia dalam diri kamu. Amin. Haleluya. Mari saudara kasih, kita beri persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Dia.
Jangan karena terpaksa, tapi berilah dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang bawa persembahan silakan doa bersama Pak Sinaga. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita siapkan persembahan kita, memberikan sama Tuhan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Engkau jamah setiap kami pribadi, lepas pribadi, setiap keluarga lepas keluarga Tuhan, supaya boleh kami Tuhan bersatu hati memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mempersembahkan Tuhan yang terbaik kepada Engkau melalui persembahan kami ini Tuhan. Tapi sebelum kami persembahkan persembahan kami ini ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan setiap tangan-tangan kami yang memberi kepada Engkau Tuhan. Bahkan persembahan kami juga Tuhan Engkau sucikan Bapa, supaya boleh menjadi kudus Tuhan persembahan kami ini, dan berguna untuk mempermuliakan, memperluas, memperlebar pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Hamba-Mu yang membawakan kolektan pada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarganya masing-masing. Berkati Tuhan setiap Tuhan kehidupan keluarganya Tuhan. Tidak berkekurangan suatu apapun ya Bapa. Berkat-Mu akan melimpah. Ketika kami percaya dan yakin Tuhan kepada Engkau, Engkau Tuhan tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya dan yakin Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu sudah sediakan buat kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di pagi hari ini Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan kami terima melalui sebentar lagi Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala sidang kami. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapak. Biarlah Tuhan ini Bapak, kami sebagai umat-umat-Mu di pagi hari ini siap untuk memberi Tuhan persembahan kami yang layak kepada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau menuai. Itulah hukumnya, memberi yang terbaik dengan sukacita. Hingga langit akan dibukakan. Siapa memberi, pasti akan diberi. Dan pujilah Tuhan takkan berubah. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau menuai. Itulah hukumnya, memberi yang terbaik dengan sukacita. Hingga langit akan dibukakan. Siapa memberi, pasti akan diberi. Dan pujilah Tuhan takkan berubah. Amin. Jadilah seperti pujian tadi. Amin. Yang memberi pasti diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berhutang buat kita. Amin. Tapi luruskan motivasi kita. Jangan memberi untuk minta imbalan dari Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita masing-masing saudara ya. Dia membaca hati kita dan pikiran kita. Haleluya. Amin. Semua kita panggil berdiri saudara kasih, kita menyembah Tuhan. Sehingga sangka pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Sehingga angkat pujian dengan segenap hatimu kepada Dia. Terima kasih Bapa. Termulia di bumi dan di Katakan Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah
kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami manusia pendosa ini. Tapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, kami ada. Haleluya. Sekali lagi kita bersama-sama.
Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allahku yang luar biasa. Ini kami anak-anak-Mu, Bapa. Engkau peluklah kami dan kasih sayang Tuhan. Engkau rangkul kami, Tuhan. Jangan lepaskan kami barang sedetik pun dari hidup kami ini. Karena kami sadar, di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa kok di dunia ini, Tuhan. Kami gak ada apa-apanya di dunia ini, Bapak. Siapakah kami ini? Kami adalah debu tanah yang hari ini ada, besok bisa hilang. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami ada sampai detik ini. Engkau beri kami napas hidup, kesehatan. Pakailah lidah bibir kami ini, Tuhan, untuk mengeluarkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Biarlah lidah bibir kami ini, Tuhan, kami pergunakan memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Silakan segala pujian kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa menjauhkan kami dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan.
Sampaikanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Segala yang jahat dari kuasa udara, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan belajar tentang kedatangan Kristus kembali. Pembacaan kita ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-15. Kita akan baca bergantian, ini cukup panjang saudara sekalian ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, silakan. Semangat lagi Bapak Ibu saudara sekalian, amin. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah selain Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si kedurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan mata sanggunya dan akan memusnahkan dia. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Dia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tentunya setiap kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan roh orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, mereka sangat rindu supaya mereka cepat-cepatlah dunia ini berakhir, saudara. Apakah saudara pengen cepat-cepat dunia berakhir? Iya, bagi yang punya masalah, yang punya penderitaan, semoga Tuhan cepat hadir dan datang yang kedua kali. Tetapi bagi yang everything is okay, jangan cepat-cepatlah Tuhan. Aku belum kawin ini, ya. Aku belum berhasil dan sebagainya, saudara sekalian, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Fenomena sebelum Kristus datang kembali, saudara sekalian. Yang pertama, munculnya kesesatan. Ayat 1 dan 2 tadi berbicara mengenai ini. Pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Jadi yang pertama yang harus kita ingat, bahwa ketika
Yesus mau hadir yang kedua kali, maka tanda yang pertama adalah penyesatan di mana-mana. Apakah saudara melihat itu? Puji Tuhan kalau saudara sekalian tidak banyak di medsos, tetapi berapa orang yang ada di medsos itu penyesatan mulai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga bingung antara yang benar atau yang salah. Resep dari Pak Gembala apa? Supaya kita mengerti antara sesat dan benar, caranya bagaimana? Selalu berdoa, kenali firman Tuhan, apalagi? Untuk tahu yang palsu harus tahu yang asli. Itu saudara sekalian. Sebelum kita tahu yang KW, harus tahu yang ori. Nah sekarang ini saudara sekalian, banyak yang namanya KW-KW, ada KW1, KW2, KW3 saudara sekalian. Dan orang baru tahu ketika dia tahu aslinya. Betul saudara sekalian? Nah cara kita Bapak Ibu saudara sekalian, saya ulang lagi, tahulah kebenaran yang orinya. Baru tahu kebenaran yang KW. Ah gitu saudara. Jadi apa? Tahu dulu yang benarnya, yang benar-benar benar. Baru tahu yang agak benar, yang palsu, saudara. Bagaimana cara tahu kita tentang kebenaran yang sejati? Membacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penting sekali. Penting sekali. Penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun itu yang saya sounding setiap hari 5 pasal, kadang 10 pasal dalam 24 jam itu kita hayati saudara. Kalau saudara pengen caranya dua, ikuti dengan cara yang seperti saya kasih. Nah pada kalimat tertentu yang membutuhkan tafsiran, telaah, saudara di sesi lain. Saudara renungkan apa ini ayat. Dan yang kedua minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat, marifat, pengertian kepada kita. Setuju saudara sekalian? Jadi sebelum Yesus datang yang kedua kali akan ada pengajar palsu yang semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang. Penyesatan itu selalu menggunakan cara-cara yang mirip. Palsu itu bukan berarti 100% beda sama yang ori. Saya ulang. Palsu itu tidaklah 100% beda banget sama yang asli. Ya. Jadi palsu itu ada kemiripannya. Tetapi yang tidak mirip itu cuma berapa persen. Kalau barang elektronik masih nggak apa-apa lah. Yang dikatakan orinya ada 5G, palsunya nggak ada 5G, begitu. Buat orang Indonesia, ya nggak butuh 5G itu, saudara. Dan kemudian yang ori ada NFC, yang palsu nggak ada NFC, ya nggak masalah lah. Begitu saudara. Tetapi kalau dalam kebenaran Kristen, justru iblis membuat palsunya itu yang kunci saudara. Ini masalahnya. Ya, itu hati-hatinya kita. Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip, dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Kita baca ulang. 1, 2, 3. Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip, dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Anak-anak muda, kau akan tahu bahwa pacarmu itu adalah cinta palsu. Pada awalnya nggak tahu bahwa dia itu palsu. Ya, orang mirip kok.
Dan bahkan dibanding dengan the first love saya, cinta pertama saya, ini lebih hebat gitu loh. Tetapi ketika sudah menginjak di usia pacaran berapa bulan, ketahuan. Jadi rupanya dia itu ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang tendang, saudara. Nah baru ketahuan, ya. Jadi anak-anak muda, perhatikan apakah cinta dari boyfriend atau girlfriendmu itu murni atau tidak. Beberapa cerita menggunakan sebuah cerita seperti ini. Ada seorang yang sebenarnya kaya raya, tetapi dia berlagak ya sebagai orang biasa. Waktu pacaran ya nggak ke Japanese food, Korean food, nggak ke Chinese food begitu ya, ke warteg saja lah. Kemudian dia coba, yang kita kan cuma di perempatan sebelah itu, kita jalan kaki aja ya. Pernah nggak bapak-bapak nyoba mantan pacarmu seperti itu waktu itu? Sering. Si bapak atau ibu malahan? Oh si bapak, oh iya. Iya. Kadang ini kita coba, ini benar nggak? Dia cinta uangku, cinta jabatanku, cinta keluarga besarku yang pebisnis semua, atau memang cinta betul-betul murni begitu? Baru diuji, saudara. Nah akhirnya muncullah, oh ya benar, kau memang mencintai aku apa adanya, bukan ada apanya. Ibu tahu ya maksudnya ya? Apa adanya sama ada apanya. Kalau apa adanya itu seperti kita inilah. Tetapi kalau ada apanya, waduh saudara sekalian. Jadi yang dicari adalah uang, yang dicari adalah jabatan. Penting nggak? Penting saudara sekalian. Tetapi intinya dalam Kristus kita diuji melewati jalan yang tidak mudah. Untuk kita paham bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Kuncinya adalah langkah waspada. Waspada, waspada, waspadalah. Yang kedua, tertanam di dalam kebenaran. Kita harus hati-hati, teman-teman sekalian. Melihat apapun yang tertayang di dalam media massa itu, kita waspada. Jangan sepenuhnya percaya. Kita uji dulu, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Itu waspada. Dan selain itu kita juga berdoa senantiasa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini tulisan ini apa maksudnya? Tuhan kasih penerangan dalam hatiku, supaya aku bisa memahami antara yang tidak benar dan benar. Kita minta supaya betul-betul kita memiliki sikap yang waspada. Saya teringat di Indonesia ini minimal ada 3 angkatan lah. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Cara berbarisnya mereka berbeda, terutama angkatan laut. Karena angkatan laut itu mereka ada di kapal. Bahkan di kapal perang. Saudara kalau pernah misalnya, kalau saya itu kan nyebrang dari Bakahuni, Merak ke Bakahuni atau Bakahuni ke Merak. Itu kan begini saudara. Kalau di darat itu begini. Tetapi kalau nggak salah angkatan itu beda. Betul ya Pak ya? Jadi mereka posisinya beda. Karena kan itu goyang terus tuh. Jangan sampai begini nanti begini jatuh. Cara waspadanya beda saudara. Yang kedua adalah tertanam di dalam kebenaran. Saya ulang lagi, milikilah pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua,
apa yang akan terjadi fenomena sebelum Kristus datang kembali? Munculnya kemurtadan. Yang pertama kita melihat bahwa di mana-mana ada penyesatan. Dan bahkan penyesat itu adalah seperti serigala berbulu domba. Itu yang sulit, saudara. Dan musuh yang paling susah didetek itu adalah musuh dalam selimut. Bukan istri bapak ibu loh. Musuh dalam selimut adalah bahasanya ya bahasa kita. Orangnya orang-orang kita. Tetapi dia memiliki hati yang beda. Dan kata tokoh bersejarah di Indonesia itu, dia katakan bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah Belanda, bukanlah Jepang, bukanlah Inggris, bukanlah bangsa-bangsa lain. Tetapi musuh terbesar kita adalah bangsa sendiri. Kehancuran sebuah perang itu yang sangat luar biasa adalah perang saudara. Terus kalian. Dan Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam seperti ini. Kata murtad itu apostasia, berarti menjauh atau meninggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita dalam keadaan yang pahit hati, sakit yang selalu menggerogoti badan kita, janganlah kita pernah menjauh atau meninggalkan Tuhan. Kalau sedang mengalami seperti ini, firman Tuhan menasihati, kembalilah pada cinta mula-mula. Cinta mula-mula, saudara, ingat nggak pada tahun berapa, Bapak Ibu yang sudah punya umur? Pernah ya? Kalau saya cerita begini. Waktu saya SMP, saya cerita ulang. Bapak saya sebagai pendeta, dia berkhotbah. Dan waktu itu terjadi perang dingin antara Rusia dan Amerika. Kemudian bapakku bilang, Rusia itu punya rudal, itu kalau diluncurkan satu pulau akan luluh lantah. Sedikit kecil waktu itu kok jadi takut, saudara. Saya takut akhirnya, waduh, gawat juga ini. Kalau Sumatera ujungnya itu kan Lampung, bum, wah habis kita. Mikirnya waktu itu seperti itu. Kemudian akhirnya, Pak, saya minta dibaptis dah. Akhirnya saya dibaptiskan, saudara. Dan baptisan saya itu bukan di kolam renang, di kali. Yang pernah ikut ke Lampung kan ada tuh, yang di sekitaran itu ada namanya apa tuh? Jadi orang membuat irigasi. Jadi sedikit agak menonjol, kemudian di situ adalah sungai. Dan kemudian ada tempat pengalihan itu ya Pak, panjatannya. Nah itu ada, ini dialihkan ke sana, ini ada ke sini, ini yang dari sana, kemudian yang terus. Ya, di dam itulah saya dibaptiskan. Jadi jemaat keliling begitu ya saudara. Tetapi sebelum dibaptiskan kan ada tim perintis yang pertama itu. Tolong anak-anak muda, kalian duluan ke sana ya, singkirkan segala yang kuning-kuning itu supaya tidak melewati kita. Ya. Nah, momen saya di situ Bapak Ibu sekalian. Akhirnya di situ saya mulai dengan anak-anak untuk doa pagi. Kami nggak ada listrik waktu itu. Jadi listrik kami waktu itu adalah mengikut diesel dari tetangga. Nggak tahu di Medan ada seperti itu nggak? Ya. Wah, ini listriknya mulai nyala. Nah, pagi kan belum ada. Akhirnya saya kadang kadang bawa uble yang dari cat, kemudian kita kasih sumbu, nah taruh situ. Hitam sininya. Ya. Nah, akhirnya kami pemuda-pemuda melakukan itu sebagai cinta saya yang pertama kepada Tuhan. Akhirnya saya memutuskan sekolah Alkitab bersama kakak saya,
dan itulah panggilan mula-mula, saudara sekalian. Saudara punya pengalaman untuk itu, saudara. Jangan menjauhkan dan meninggalkan persekutuan. Ya. Tanda zaman akhir juga supaya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Tidak semua. Saya tahu teman-teman sekalian, kita sedang membangun rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan membutuhkan waktu-waktu khusus yang kadang klien itu adanya di hari Sabtu sama Minggu. Betul ya? Dan ada guru-guru juga yang kadang-kadang acara itu di hari Minggu. Makanya lakukanlah saudara sekalian, kita ada PWP, kita ada doa Zoom, ikutlah. Untuk membuat kita tetap ada di dalam hati melekat kepada Tuhan. Jangan sampai meninggalkan. Dan muncul itu saudara, arti lain dari kata apostasia adalah pembelotan atau pemberontakan. Kita sedang membaca tentang kisah umat pilihan Allah, orang Israel. Dan itu yang paling terkenal adalah bebal. Ya. Bebalnya luar biasa. Jadi ketika mereka itu sudah ada di padang gurun, mereka masih mengingat Mesir. Mereka pengen balik lagi, saudara. Dan bahkan Musa dan Harun itu sering yang namanya ditolak oleh umat, oleh teman-temannya sendiri. Dan suatu saat muncullah kelompok Korah, Datan, dan Abiram. Mereka begitu tidak setuju dengan kepemimpinan Musa. Tetapi puji Tuhannya Musa dan Harun itu kalau ada apa-apa dia ngomongnya ke Allah sendiri. Tuhan, lihat nih umatmu seperti ini. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah. Pada saat tertentu ngumpullah kalian. Aku akan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Setelah mereka kumpul itu, Tuhan bilang, Musa sama Harun, engkau jangan deket-deket sama kelompok Korah, Datan, dan Abiram. Karena apa? Akan terjadi sesuatu. Kemudian mereka dua kelompok, akhirnya betul firman Tuhan mengatakan pada saat mereka berdiri, tanah itu membelah. Kemudian mereka masuk semuanya dan kemudian ditutup. Itu kejadian luar biasa. Saya belum pernah melihat film rohaninya tentang Korah, Datan, dan Abiram ini. Itu luar biasa. Bahwa sesungguhnya aku yang memang gak bisa ngomong lah, kata Musa itu. Harun yang lebih pandai. Dan memang ya kalian mengerti kan bagaimana saya membawa kalian dari Mesir di tanah perbudakan itu. Dan sampai kepada padang gurun ini. Kurang apa kalian itu? Banyak tanda mujizat dilakukan. Bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir. 10 tulah dilakukan. Dan anehnya Allah sendiri yang membuat Fir'aun keras hati. Berarti teman-teman semuanya, kalau ada orang yang keras, tidak selalu bahwa mereka itu tanpa izin Tuhan. Betul? Jadi dalam arti lain Fir'aun, orang-orang Mesir pun dalam tanda kutip dipakai Tuhan. Ya. Dipakai Tuhan yang pertama untuk menunjukkan mujizat. Untuk menunjukkan mujizat dengan kebebalan Fir'aun itu. Artinya saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang yang nyakitin kita pun mungkin diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Jadi maafkan hambanya yang di depan ini, kadang-kadang perkataan itu yang tidak membangun saudara. Yang tidak saya sengaja tentunya. Tetapi menguji apakah saudara
terganggu oleh itu atau tidak? Suami kadang-kadang dipakai dengan kerasnya, istri dengan bawelnya, diizinkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saudara bertanya, sesamamu siapa? Yang ada di sekitar kita. Yang di rumah tangga kita, teman-teman profesi yang ada di kelompok pekerjaanmu, para mahasiswa dan juga pelajar adalah teman-teman sekolahmu dan juga keluargamu, itu adalah sesamamu. Dan secara gereja, teman-teman jemaat GBS 56 adalah sesama kita. Makanya kami berdua minta maaf jikalau sering kadang-kadang kami tidak sengaja menggesek saudara. Tetapi Tuhan izinkan untuk menguji kita. Katanya begini, Tuhan, mati hidup aku bersama Tuhan. Kalau orang misalnya dibunuh, tubuh jiwa roh disakiti. Tetapi kalau sesama kita yang mengganggu kita, yang membuli kita, mungkin jiwa perasaan kita, sesakit apakah kita ketika menghadapi seperti itu? Kita udah sakit hati, saudara. Jangankan memberikan nyawa, harga diri aja nggak bisa kita berikan. Jangan begitu, bro. Gua ini orang Batak, lu jual gua beli. Tidak, saudara sekalian. Amin. Makanya saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan saya percaya setelah saling mengampuni, saudara bisa hidup rukun, saling memaafkan. Dan ketika hidup rukun, janji Tuhan apa? Berkat itu akan dilimpahkan. Amin. Kita lanjutkan, saudara sekalian. Kita tidak boleh menjadi pembelot atau pemberontak. Tetapi tanda akan menunjukkan itu, bahwa ada orang membelot, memberontak oleh karena mereka adalah sebagai seorang yang murtad, saudara. Karena beberapa alasan. Yang pertama, uang, jabatan, pasangan hidup, dan lain-lain. Orang-orang pergi meninggalkan kebenaran. Teman-teman muda, ketika engkau mencari pasangan hidup, carilah yang namanya Maria, Elizabeth, yang namanya Hana, ya. Jangan cari yang yang lain. Siti Jubaidah atau siapa gitu ya. Nur Halimah, ya, Nurdin, Saprudin. Tetapi begini, ada orang yang dipanggil yang sifatnya kayak Pak Bilman gini, kayak Pak Sab juga, Bu Gina maksud saya, ada yang dipanggil seperti itu. Tetapi pesan saya, kuatkanlah dirimu secara rohani dulu. Jangan sampai engkau menarik, malah engkau yang ketarik. Ya. Kalau orang menari itu kan misalnya istriku yang kesini saya tarik. Tapi kalau kita ketarik, saya yang datang ke situ. Kayak ditarik, ya, kayak menarik maksud saya. Tetapi saya yang datang, saudara. Ya, anak-anak muda, cari jodoh itu enggak mudah. Tetapi juga enggak sulit-sulit amat. Saya bayangkan banyak orang itu gampang jodohnya. Tetapi ada berapa orang juga sulit jodohnya. Pekerjaan juga begitu. Ada orang itu keluar kerja langsung dapat. Keluar kerja langsung dapat. Ih, gampang banget gitu loh. Tapi ada orang yang sudah lamaran setumpuk, nggak dipanggil-panggil, saudara. Sekali dipanggil di Sulawesi, ya Bang David ya. Kita kan berpikirnya seperti apa gitu ya. Ya puji Tuhan lah, Kak Fani ya Ibu Femi dapat kerjaan di Kupang. Ya saudaranya banyak di situ. Gimana Bu Pak Nathan? Puji Tuhan ya. Nah Ibu juga pengen bersama sama Pak Nathan juga ya. Kita doakan bagaimana kapan
Harus ketemunya begitu saudara. Jadi jodoh pekerjaan juga nggak segampang yang kita pikirkan, tetapi juga tidak sesulit yang kita pikirkan. Yang kedua adalah jabatan atau uang yang membuat orang bisa meninggalkan kebenaran. Hati-hati teman-teman yang ada di wilayah dunia pekerjaan, kita harus hati-hati jangan sampai menjadi hamba uang. Uang kita butuhkan, dan itu memang bisa kita pakai untuk banyak hal, saudara. Kita bisa berbelian ini karena ada uang, saudara. Tetapi yang tidak boleh oleh Alkitab itu adalah keinginan akan uang, cinta uang, hamba uang. Yang seharusnya uang itu adalah alat. Tetapi banyak orang menggunakan uang menjadi tujuan. Menjadi Tuhan. Seharusnya kita menggunakan uang untuk apa, teman-teman? Untuk alat. Yang salah ketika menjadikan uang menjadi tujuan. Itu bedanya. Apa yang dicari orang, uang. Nah, itu tujuan. Tetapi kalau uang menjadi alat, buat kita adalah cukup asal ada makanan, pakaian, cukup. Tetapi untuk mendanai pekerjaan Tuhan, karena itu sebagai kendaraan, tergantung proyek Tuhan yang dikasih kepada kita. Gitu, saudara. Jadi pengen sama yang mana, saudara sekalian? Kita menjadikan uang tujuan atau menjadi alat. Antara menjadi tujuan dan alat, cara doanya beda, saudara. Cara doanya beda. Tuhan Yesus kalau menjadi tujuan, buat aku kaya lah Tuhan, supaya tetanggaku nyahok, biar tahu rasa gitu loh. Tetapi kalau menjadi alat Tuhan, buatlah aku berkemampuan, supaya aku bisa membantu pekerjaan Tuhan. Aku bisa banyak membantu untuk teman-temanku yang membutuhkan keuangan yang cukup. Terus kemudian akhirnya kesaksiannya akan beda juga. Waktu menjadi tujuan, lu lihat gua kan, gua berhasil lo. Sekolah kagak, tapi uang gua banyak. Keluar negeri berapa kali. Tetapi yang menjadikan uang itu menjadi alat, dia berkata begini, Dok, yuk kita makan sama-sama, kita jalan sama-sama. Kenapa lu banyak duit ya? Enggak lah. Karena berkat Tuhan kita makan bakso bareng ya. Karena berkat Tuhan, mari kita ke Monas bareng-bareng. Takut ketinggian enggak? Aku agak takut. Ya udah, kita di bawah aja. Enggak usah naik ke atas. Beda, saudara. Amin. Dan akhirnya kita enggak sombong. Enggak sombong, saudara. Orang berkata, ih berhasil Bapak. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa aku sombongkan dari ini semua. Orang tidak lagi mempertahankan imannya sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan. Yang menjadi serangan kita adalah hari-hari ini adalah iman kepada Tuhan. Ya, jangan sampai tinggalkan iman itu, saudara. Yang ketiga adalah munculnya antikristus. Tanda lain adalah akan muncul seorang antikris, manusia durhaka yang akan menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Munculnya tetap, saya ulang lagi, Lucifer itu adalah malaikat yang mengaku diri sendiri seperti dia ngaca pada dirinya sendiri. Dan dia katakan, teman-teman, kita itu sempurna loh. Kita itu sempurna. Kenapa kita yang sempurna menyembah Allah? Kita dong harusnya disembah. Begitu, saudara. Dan digambarkan Lucifer itu punya seluruh tubuhnya itu bisa menghasilkan musik, saudara. Makanya penyesatan banyak terjadi melalui media
musik. Makanya teman-teman pelayan musik hati-hati. Kau mesti banyak doa kepada Tuhan. Kalau tidak, alunan tangan, kaki, jari-jari mudah terpleset kepada hal-hal yang lain. Munculnya bisa awalnya saudara sekalian, peganglah tanganku Roh Kudus. Lama-lama terpleset, kesetiaan ini bukannya sandiwara. Bisa kepleset begitu saudara. Ya. Jadi mesti hati-hati saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 nanti kita akan baca, disebutkan juga bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus, yaitu orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan, kepadanya. Antikristus. Ayat 18, 1 Yohanes 2, 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir itu roh antikris itu muncul di mana-mana saudara. Saya berdoa supaya saudara sekalian, jemaat GBS 56 tidak memiliki roh antikris. Amin. Supaya kita betul-betul tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus, orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukanlah orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Mengingat masa-masa sulit ini, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu memperteguh iman, percaya, dan pengenalan kepada Kristus lebih lagi. Dua hal dalam topik ini saya sampaikan, saudara sekalian, ketika tanda-tanda antikris mulai muncul, penyesatan mulai muncul, banyak pendusta, banyak penyesatan, maka yang harus kita lakukan adalah memperteguh iman, percaya. Ada PDIK, pendidikan dasar iman Kristen. Nah ini lebih lagi saudara. Memperteguh itu yang sudah ada, diperkuat. Amin. Jadi bukan iman mula-mula, iman yang dasar, tetapi iman kita dilengkapi dari iman kepada iman. Diperteguh saudara. Dan pengenalan kepada Kristus lebih lagi. Kenalah Tuhan saudara. Kenalah Dia saudara. Karena Dia itu seperti hembusan nafas yang lembut sekali dalam hati kita. Kita harus kenal Dia lebih lagi. Melihat hal tersebut, lantas apa sikap kita orang percaya? Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14, kita akan baca, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang telah dikuduskan oleh Kristus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersamanya. Saya ulang, kita yang telah dikuduskan oleh Kristus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersamanya. Bagaimana caranya kita dikuduskan? Suatu saat ada perdebatan tentang bagaimana kita dikuduskan atau dosa kita disucikan, begitu saudara. Ada yang beranggapan bukan dosa kita disucikan. Kalau begitu artinya sama sekali kita nggak berdosa. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah keturunan orang berdosa. Tetapi kita dikuduskan oleh Kristus. Jadi Kristus yang menanggung hukum dosa,
Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah proses pengudusan dilakukan. Dan kemudian kebenaran kita itu bukan kebenaran yang betul-betul memang kita benar, bukan. Tetapi dibenarkan. Dibenarkan artinya yang tadinya salah, tidak benar, dibuat menjadi benar. Itu adalah anugerah Tuhan oleh Kristus. Nah, yang demikian posisi kita adalah kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan bersamanya. Terus hidup kudus. Yang artinya menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Ayat 15 mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Firman Tuhan menegaskan agar kita harus semakin berpegang teguh kepada kebenaran, lisan maupun tertulis yang telah kita terima selama ini. Orang itu, saudara sekalian, cara menerima sebuah pengajaran itu yang pertama adalah dengan cara mendengar. Ya, yang kedua dengan cara sambil menulis. Ya, mendengar sambil menulis. Yang kedua secara visual. Kalau tiga-tiga kita capai, kita lebih tandes, saudara sekalian. Kita melihat tayangan sambil kita nulis, sambil kita dengarkan. Kalau cuma mendengar, lama-lama akan hilang, saudara. Ya, lama-lama akan hilang. Orang Pak Gembala khotbahnya pelan-pelan aja, lama-lama hilang. Nanti tes, saudara sekalian, waktu nyampe rumah, tanya kepada, kalau Bapak Ibu, tanya kepada anak-anakmu, Pak Gembala tadi khotbah apa? Bapak tanya sama Ibu, Bu, tadi khotbah apa ya? Ibu tanya sama Bapak, Pak, tadi khotbah Pak Gembala tentang apa itu? Dan ketika ketemu sekalian, kita ulang. Makanya saya ngulang-ulang terus, saudara. Supaya apa? Karena kita cuma visual sama mendengar, saudara. Kita tidak menulis. Makanya saya berkali-kali mengulang itu. Bukan karena saya sudah umur, jadi ngulang-ngulang melulu, begitu ya. Tidak, tetapi supaya kita tandes, saudara sekalian. Ya, jadi supaya kita berpegang teguh dengan kebenaran yang telah kita terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mengingat munculnya kesesatan, mari para pemain musik. Mengingat munculnya kesesatan, kemurtatan, dan juga antikris pada akhir zaman ini, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dan tetap ingat Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yesus yang berkorban untuk kita, menebus kita dari segala dosa kita. Dan Roh Kudus yang memeteraikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. DG. Teman-teman sekalian, sebentar lagi Jumat Agung. Jumat Agung memperingati apa? Kematian Yesus Kristus. 3 hari kemudian apa? Yesus bangkit. Saya merasa bahwa ini perlu momen yang luar biasa kita harus lakukan, saudara sekalian. Amin. Kita akan naikkan syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan. Kita bersyukur untuk penebusan dari Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. Dan kemudian dia segera akan menjemput kita. Tuhan Yesus sedang di surga, sedang mempersiapkan rumah untuk kita. Saya tanya lagi, siapa yang nyiapin rumah? Tuhan Yesus, siapa lagi? Diri sendiri. Yang benar yang mana? Kalau Yesus buat rumah semegah-megahnya kayak rumah di Pantai Indah Kapuk, dia bisa bikin itu, saudara.
Saudara bisa bayangkan bahkan jalannya pun dari emas. Kalau kita, emasnya di mana? Bukan di jalan. Ini di kuping saudara, di tangan, di kalung, di leher saudara. Nanti itu kita injek-injek saudara. Saya pastikan nanti di kerajaan surga tidak ada toko emas. Karena emas sudah ada di situ. Nah bayangkan kalau yang kita injek-injek saja emas, itu rumah kayak apa saudara? Ya, rindu nggak ke sana? Saudara harus rindu ke sana. Ada lagu belakang langit biru, sana ku rindu. Belakang langit biru, sana ada mahkotaku, kulihat wajahnya. Terus ya, saudara sekalian, kita harus rindu. Ya, kita harus rindu ke surga. Kita naikkan pujian ini saudara sekalian. Bapa, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Yesus, Kau telah tebusku. Kudus, Kau memujimu selama-lamanya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah pilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Yesus, Kau telah berkorban untuk diri kami. Kau telah tebus kami dari dosa dan hukumannya. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang menolong dan menghibur kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku memujimu selama-lamanya. Ku mau memujimu. Ku mau memujimu selama. Sekali lagi. Ku mau memujimu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk siap senantiasa menghadapi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tahu akan ada penyesatan, kemurtatan, roh antikris ada di mana-mana Tuhan. Ajarkan kami hidup tetap dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu mana yang sesat ketika kami tahu mana yang benar Tuhan. Kami bisa tahu yang KW ketika kami tahu mana yang paling benar dan ori Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami sekalian. Biarlah pengajaran ini boleh membuahkan hasil. Kami jadi tahu tentang Bapa, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus sebagai Immanuel di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan kesembuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan harta yang melimpah untuk tetap umur panjang untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan apa yang kami sedang pergumulkan untuk pendidikan anak-anak kami. Dan kami tahu kami mendoakan buat teman-teman kami yang membutuhkan jodoh yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan kirimkan dalam nama Yesus Kristus. Dan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan kasih yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, apapun itu yang membutuhkan keturunan Tuhan buka rahimnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan apapun panggilan kami di dunia ini Tuhan, kami sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan dalam satu nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Persembahan kedua, kita mendengarkan video pengumuman gereja kita. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sambil menjalankan korban persembahan kedua, saya akan menyampaikan kegiatan ibadah gereja kita dalam seminggu sepekan. Hari Selasa, pukul 5 sore, ibadah PWP bertempat di gereja. Pada hari Rabu, pukul 8 malam, kita akan berdoa bersama-sama melalui doa Zoom. Link akan dibagikan oleh Bapak Gembala. Dan pada hari Jumat, ibadah WBI pukul 4 sore bertempat di gereja. Pada hari Sabtunya, ibadah Youth bertempat di gereja. Dan hari Minggu, ibadah profesi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dukung terus melalui kehadiran kita, partisipasi kita untuk kita beribadah bersama-sama melalui kegiatan yang diadakan oleh gereja kita. Dan anak youth dan profesi untuk terus hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBS 56, baik melalui persepuluhan, persembahan kasih, persembahan kolektan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semuanya. Dan kita juga mendukung kegiatan dana diakonia dan dana kematian. Informasi lebih lanjut, dana diakonia bisa menghubungi Ibu Gina Tarigan, dan dana kematian bisa menghubungi Ibu Marta Butar-Butar. Demikian informasi kegiatan kita dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu informasi. Saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran profesi dan juga youth pada doa bersama kemarin. Luar biasa, jadi saya teringat waktu awal-awal kita doa seperti itu. Jadi karena tiker nggak pernah dipakai kemarin tuh pada rontok tikernya itu ya. Nah, kita coba kemarin juga saya tawarkan apakah mereka mau melakukan yang sama juga. Nanti tergantung ya, Bang Berto sama Kak Milsa nanti terserah mau melakukan apa itu. Dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita di dalam minggu ini sudah minggu lebaran ya. Belum ya? Sudah kan? Iya. Siapa yang ikut takbiran? Ya. Zaman dulu kita pakai drum kan, ada drum akustik ya. Nah itu bisa dipakai itu dadak gitu ya. Ini karena elektrik nggak bisa. Bercanda saudara sekalian. Jadi kita doakan untuk Pak Sab dan keluarga kemarin pulang ke Tegal. Ini nggak ada yang keluar kota kan? Di Depok aja ya. Karena tiketnya juga mahal bagi saudara sekalian. Ke Medan mahal ya. Kasihlah ya. Coba gratis. Wah, mereka pergi ya bibi-bibi semuanya. Ya udahlah, kita di sini aja. Makanya dengan ini saudara sekalian, apa yang sudah kita umumkan nanti kita update ya. Untuk PWP, kemudian untuk Zoom, kemudian untuk wanita, dan juga apa itu untuk kegiatan PW tetap dilakukan latihannya di tempat ini. Dan kita doakan supaya teman-teman tetap terjagai ya. Karena berhubung hari-hari gini biasanya itu banyak orang pulang kampung, rumah ditinggal, kemudian ada yang kalau perumahan enak ya, jadi lapor Pak, lapor ke Satpam gitu ya. Pak, saya kurang lebih seminggu, tolong awas-awasin ya Pak. Nah kalau kita bukan di perumahan, Satpamnya siapa saudara? Kan kita sendiri gitu ya. Nah saya mendoakan setiap hari supaya kita semuanya terjaga oleh Tuhan. Amin. Aset kita, tempat bisnis kita, dan juga rumah kita, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Nah kalau pengen merayakan Lebaran, lihat aja di TV saudara. Ya, mereka merayakan itu. Dan silakan teman-teman yang masih punya saudara yang masih Muslim, hadirlah kepada mereka. Ya, kasih kesempatan bahwa kita juga menghargai mereka dan kita bersama-sama ikut memeriahkan gitu loh, merayakan.
Hari Nyepi kemarin ya, nggak tahu sepinya di mana. Ada orang ya di medsos itu bertanya, kita tunggu aja di Bali itu, waktu hari Nyepi apakah hotel dimatiin semuanya? AC listriknya mati. Bener ya? Ya. Ini. Nah kalau mereka begitu ya, di Bali memang khusus untuk menghargai itu memang betul-betul ya, mati semuanya ya. Untungnya Depok nggak mati kan listrik, puji Tuhan. Kalau mati listrik, habis itu gak ada torrent, wah repot sudah. Ya, puji Tuhan itu saja saudara sekalian ya. Tetap bahagia karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita selesaikan, kita bangkit berdiri. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami, sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari, damai-Mu selalu melindungi tubuh jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami, kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya dalam sepekan ini Tuhan melindungi engkau. Aset-asetmu ada dalam anugerah perlindungan Tuhan. Dijauhkan daripada pencuri, perampok, orang-orang jahat dalam nama Yesus. Terhindar semuanya. Dan biarlah engkau yang silaturahmi dengan keluarga besarmu dijagai oleh Tuhan, tetap mantap iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Kiranya sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua komisi, anak, youth, profesi, wanita, pria, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah usahamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu dijagai oleh Tuhan, dan masa depanmu, jodohmu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kita pulang dalam sukacita Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Tetaplah tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.
kasih Tuhan, sholat pengiriman pada pagi hari Tuhan. Sebentar Bapak, kami masing-masing akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Dari Tuhan sampai ke rumah masing-masing dalam perjalanan saat di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.